Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penelitian yang sudah saya lakukan, yaitu pengaruh biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2015 sampai dengan 2023. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari program studi akuntansi syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2024. Latar belakang penelitian yang pertama yaitu ada variabel biaya produksi. Rating analis PT Kredit Rating Indonesia atau KRI Ahmad Sujatmiko menjabarkan berdasarkan volume konsumsi pulp yang digunakan untuk menghasilkan kertas dan wirting serta kertas kemasan diprediksi meningkat dari 408 juta metrik ton di tahun 2021 menjadi 476 juta metrik ton di tahun 2023. Berdasarkan riset dari PT Kredit Rating Indonesia (KRI), meski pasokan pulp masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi pulp dunia, namun pertumbuhan kapasitas produksi pulp terlihat melambat sejak tahun 2017. Latar belakang yang kedua yaitu ada variabel tingkat penjualan. Hasil pemodelan dari gambar di samping tersebut menunjukkan sepanjang tahun 2016 sampai 2022 peningkatan penjualan kertas dan pulp sebanyak 1 juta rupiah berdampak pada perekonomian nasional senilai 3,48 juta rupiah dan perekonomian provinsi lokal operasional perusahaan sebesar 2,27 juta rupiah. Dari segi ketenaga kerjaan, penambahan 10 lapangan kerja di April grup serta dengan terbukanya kesempatan kerja bagi 57,6 orang di tingkat nasional dan 40,4 pekerja di tingkat provinsi. Alasan saya memilih judul ini yaitu memiliki keuntungan karena kedua variabel X ini antara biaya produksi dan tingkat penjualan tersebut memberikan gambaran tentang minat masyarakat terhadap produk kertas. Yang kedua yaitu biaya produksi mencerminkan biaya-biaya yang ada pada saat produksi perusahaan. Sementara tingkat penjualan mengukur seberapa banyak produk yang terjual. Kedua variabel ini memberikan wawasan tentang biaya apa saja yang ada dalam produksi sebuah perusahaan dan besaran penjualan barang yang secara langsung mempengaruhi laba usaha perusahaan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, apakah biaya produksi berpengaruh terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2015 sampai dengan 2023 per triwulan. Yang kedua, apakah biaya produksi berpengaruh terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2015 sampai 2023 per triwulan. Yang ketiga, apakah biaya produksi berpengaruh terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2015 sampai dengan 2023 per triwulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini. Yang pertama yaitu biaya produksi untuk mengukur pengaruh biaya produksi terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2016 sampai dengan 2023. Yang kedua yaitu untuk mengukur pengaruh tingkat penjualan terhadap laba usaha pada PT Cimi Kimia Tbk periode 2016 sampai dengan 2023. Dan yang ketiga, untuk mengukur pengaruh biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha
pada PT Chimi Kimia Tbk periode 2016 sampai dengan 2023. Di sini saya akan membahas penelitian terdahulu. Penelitian dari Erika Octavia dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan Terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh biaya produksi dan penjualan terhadap laba bersih pada Rocket Chicken Brebes tahun 2018. Sekarang masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama yaitu ada biaya produksi. Biaya produksi adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis. Maka biaya produksi perusahaan merujuk pada total biaya yang untuk memproduksi barang atau jasa yang ditawarkannya. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi. Semua biaya ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar bisnis dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada tingkat penjualan. Penjualan sendiri adalah suatu kegiatan dari seorang pembeli dengan penjual yang melakukan transaksi, saling mempengaruhi dan mempertimbangkan pertukaran antara barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan penjual agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Dalam suatu perusahaan atau bisnis yang menjual produk atau jasa, penjualan merupakan proses yang sangat penting. Alasan mengapa penjualan adalah hal yang penting, karena bisnis akan mendapatkan banyak manfaat dari penjualan tersebut. Landasan teori yang terakhir yaitu ada laba usaha. Laba usaha adalah keuntungan lebih yang didapat oleh satu badan usaha atau perusahaan dari selisih antara harga pembelian atau biaya produksi dan harga penjual yang ditawarkan kepada konsumen. Harga penjual tersebut ditentukan berdasarkan pada berbagai pertimbangan dan perhitungan perusahaan. Sedangkan laba diperoleh dari mengurangi pendapatan total dengan biaya pengeluaran keseluruhan yang meliputi modal, pajak, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Chimi Kimia Tbk dengan menggunakan teknik sampling. Yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang tidak memberikan peluang sama pada setiap populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel penelitian ini juga yaitu laporan keuangan PT Chimi Kimia Tbk periode 2015 sampai dengan 2023 per triwulan. Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu dinyatakan dalam angka berupa total biaya produksi, jumlah tingkat penjualan, dan jumlah laba usaha di laporan keuangan yang dipublikasikan oleh website konten sebuah media massa yang berafiliasi pada ekonomi dan bisnis dan memiliki data-data dari lembaga yang kredibel yang berisi laporan keuangan PT Chimi Kimia Tbk selama 8 tahun berturut-turut dari tahun 2015 sampai dengan 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui website www.emiten.contact.co.id maupun website resmi PT Chimi Kimia Tbk. Menurut waktu pengumpulannya, data dari penelitian ini termasuk data time series, yaitu kumpulan titik data yang dikumpulkan secara periode waktu tertentu dan diurutkan secara kronologis. Sekarang kita masuk ke dalam bagian pengolahan data. Yang pertama yaitu uji asumsi.
uji asumsi ini ada berbagai jenis. Yang pertama itu ada uji normalitas. Dilihat dari tabel asumsi totality yang diperoleh yaitu 0,200. Data normal apabila asumsi lebih dari sig yang ditetapkan. Asumsi lebih dari sig yang ditetapkan yaitu asumsi dari data tersebut yaitu 0,200, sedangkan sig yang ditetapkan yaitu 0,05, maka data tersebut termasuk normal. Selanjutnya yaitu ada uji multikolonialitas. Kriterianya yaitu bisa dilihat dari kolom FIF harus kurang dari 10 dan bagian tolerance harus lebih dari 0,1. Dilihat dari tabel koefisien bahwa nilai FIF biaya produksi yaitu sebesar 2,392, sedangkan nilai FIF untuk tingkat penjualan sebesar 2,392. Untuk nilai tolerance biaya produksi dihasilkan sebesar 0,396 dan nilai toleran untuk tingkat penjualan sebesar 0,396, maka data tersebut dikatakan non multikol. Uji asumsi selanjutnya yaitu ada heteroskedastisitas. Bisa dilihat dari tabel koefisien bahwa kriteria jika nilai sig lebih dari 0,05 berarti non heteroskedastisitas. Dilihat dari tabel koefisien bahwa biaya produksi nilai signya yaitu 0,691 lebih besar dari 0,05, maka non heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu tingkat penjualan. Dilihat dari tabel koefisien nilai signya yaitu 0,394 lebih dari 0,05, maka non heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada uji autokorelasi. Kriterianya sendiri yaitu H0 diterima sama dengan DU dikurangi DW kurang dari diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 3, N jumlah data 32, DW-nya yaitu 1,954. Dilihat dari tabel model summary kolom Durbin Watson, dan DL-nya itu 1,244 dan DW 1,650. Dilihat dari tabel, maka kita masukkan DU sebesar 1,650 lebih kecil dari 1,954 dan lebih kecil dari 2,350, maka non autokorelasi. Hipotesisnya sendiri yaitu untuk biaya produksi H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi terhadap laba usaha secara parsial. H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi terhadap laba usaha secara parsial. Sedangkan hipotesis untuk tingkat penjualan H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat penjualan terhadap laba usaha secara parsial. Dan H1 yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat penjualan terhadap laba usaha secara parsial. Sedangkan untuk simultannya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha secara simultan. Dan H1-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha secara simultan.
Selanjutnya masuk ke model regresi. Rumus regresi yang pertama itu ada Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah U. Yang kedua yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2, yaitu rumus untuk ekonometrika. Karena saya ini menggunakan teknik ekonometrika, maka rumus yang dimasukkan yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 untuk biaya produksi ditambah beta 2 untuk tingkat penjualan. Y nya itu sebagai laba usaha, beta 0 sebagai konstan dilihat dari tabel koefisien. Hasil dari beta 0 nya sendiri yaitu sebesar 8.391,718 ditambah beta 1 biaya produksi dihasilkan sebesar 0,109 dikurangi dari tabel koefisien beta 2 tingkat penjualan minus 0,071. Interpretasi dari hasil tersebut yaitu bahwa beta 0 model ini memprediksi tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun sebesar 8.391,718. Untuk beta 1 model ini memprediksi setiap peningkatan biaya produksi akan menurunkan laba usaha sebesar 0,109 calories per ribus. Sedangkan untuk beta 2 model ini memprediksi setiap penurunan tingkat penjualan akan menurunkan laba usaha sebesar minus 0,071 calories per ribus. Selanjutnya yaitu uji statistik. Yang pertama yaitu ada uji T, bahwa untuk variabel biaya produksi kriterianya yaitu sig hitung kurang dari sig yang ditetapkan. Sig hitungnya yaitu untuk biaya produksi dilihat dari tabel koefisien kolom sig, bahwa sig hitung sebesar 0,028 kurang dari 0,05 sesuai dengan sig yang ditetapkan, maka H0 ditolak, H1 diterima. Terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel biaya produksi terhadap laba usaha. Sedangkan untuk variabel tingkat penjualan, sig hitung dihasilkan sebesar 0,016 kurang dari 0,05 sesuai dengan sig yang ditetapkan, maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka interpretasinya yaitu terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel tingkat penjualan terhadap laba usaha. Selanjutnya yaitu variabel biaya produksi dengan menggunakan T hitung. Kriterianya yaitu T hitung lebih dari T tabel. T hitung dihasilkan dari tabel koefisien kolom T. Dihasilkan yaitu untuk biaya produksi sebesar 2,317 lebih dari 2,039 dihasilkan dari T tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Interpretasinya yaitu terdapat pengaruh positif secara parsial antara variabel biaya produksi terhadap laba usaha. Selanjutnya yaitu ada variabel tingkat penjualan. T hitung yang diperoleh yaitu dari kolom T untuk biaya tingkat penjualan sebesar minus 2,619 kurang dari lebih dari 2,039. Maka interpretasinya itu terdapat pengaruh negatif secara parsial antara variabel tingkat penjualan terhadap laba usaha.
Selanjutnya itu ada uji F. Kriteria dari uji F yaitu F hitung harus lebih besar dari F tabel. F hitung yang dihasilkan yaitu 11,125 lebih dari 2,90, maka H0 ditolak, H1 diterima. Maka interpretasinya itu terdapat pengaruh secara simultan antara variabel biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha. Selanjutnya itu ada Fsig harus kurang dari Fsig yang ditetapkan. Fsig-nya sendiri dihasilkan yaitu dari tabel ANOVA kolom SIG 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha. Selanjutnya yaitu ada uji korelasi dan determinasi. Koefisien determinasi atau R2 dihasilkan sebesar 0,973, dihasilkan dari tabel model summary kolom R square sen. Maka 0,973 dikali 100%, maka dihasilkan yaitu 97,3%. Variabel dari seluruh variabel independen biaya produksi dan tingkat penjualan mampu menjelaskan variasi dari variabel laba usaha. Selanjutnya yaitu ada koefisien non determinasi. 100% dikurangi 97,3%, maka dihasilkan 3,7%. Sisa 3,7% tersebut dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dan untuk korelasi dihasilkan sebesar 0,986 dari tabel model summary kolom R berdasarkan output nilai koefisien 0,986. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan sangat kuat antara biaya produksi dan tingkat penjualan terhadap laba usaha. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan penelitian dari data yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, yaitu penelitian ini saya telah memenuhi semua kategori pada uji asumsi klasik. Secara parsial dapat diketahui bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap laba usaha. Secara parsial juga dapat diketahui bahwa tingkat penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba usaha. Dan secara simultan dapat diketahui bahwa biaya produksi dan tingkat penjualan berpengaruh terhadap signifikan terhadap laba usaha. Itulah penjelasan hasil review dari penelitian yang saya sudah lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.